Tidak tega anaknya menerjang airop, orang tua di Demak terjang banjir dengan menggendong anaknya demi mengantar ke sekolah. Seorang warga di Boyolali memiliki ide unik membangun musola berbentuk sepatu. MTS Tarbiyotol Banun Tafizul Science Boarding School Winong Pati kembali membanjiri medali dalam Olimpiade Nasional. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang sempat menghadapi ketidakpastian lantaran ancaman dari virus COVID-19 kini mulai ada kejelasan. Pasalnya, pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Batang sudah mendapat persetujuan terhadap Raperda Pilkades untuk dilaksanakan tahun 2022. Puluhan desa yang dibayang-bayangi tidak mempunyai kepala desa definitif lantaran sudah habis masa kerjanya, kini mulai bernafas lega. Pasalnya, pemilihan kepala desa yang akan dilaksanakan tahun 2022 sudah mendapatkan payung hukum yang jelas, sebagaimana dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan. Usai melaksanakan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam acara persetujuan bersama terhadap Raperda tentang pemilihan kepala desa, Ketua Komisi A Danang Aji Saputra mengatakan adanya Raperda inisiatif terkait Pilkades terdapat beberapa hal, khususnya dalam penyusunan kepanitiaan supaya lebih baik dari sebelumnya. Dalam anggaran berupa bantuan dana yang bersumber dari APBD tersebut nantinya akan dibagi sesuai dengan 3 kategori. Pemberian bantuan dana untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa yang sebelumnya disamaratakan untuk Pilkades tahun depan dalam pembagian keuangan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan jumlah suara tiap desa masing-masing. Dan besar, yang kecil itu sekitar 2.000 ke bawah jumlah pemilih, kemudian yang sedang itu 2.001 sampai 5.000 dan yang besar itu 5.000 ke atas. Itu katanya apa? Katanya untuk kondusuk pemberian bantuan dari APBD. Menanggapi adanya keluhan dari para perangkat desa yang meminta supaya regulasi yang mengatur syarat pendidikan minimal SMA tersebut harus dicabut, pihak legislatif dalam hal ini politisi muda dari Partai Golkar Danang Aji Saputra menambahkan terkait aturan tersebut mengembalikan ke eksekutif untuk mengambil kebijakan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Sementara itu, Wakil Bupati Batang Suyono mengatakan untuk pelaksanaan Pilkades serentak 2022 yang akan berlangsung di 32 desa tersebut sudah mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana surat edaran yang ada dari sebelumnya sempat terancam tertunda akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut terlihat pada rapat paripurna dari 4 raperda yang diusulkan, hanya 1 rancangan peraturan daerah telah mendapat fasilitas dari Gubernur Jawa Tengah yakni tentang Pilkades. 32 desa yang belum mempunyai kepala desa definitif bakal berlangsung tidak lama, dikarenakan pelaksanaan Pilkades serentak sudah ada kepastian lampu hijau. Yang jelas kan tadi saya sampaikan dalam perda ini bahwa tidak mempunyai kapasitas, kualitas, berkaitan kepemimpinan, sehingga nantinya bisa mengayomi dan bisa memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desanya. Suyono menambahkan perangkat desa dan kepala desa yang akan datang mempunyai sumber daya manusia yang unggul dikarenakan akan mempengaruhi kinerjanya sebagai pelayan masyarakat dengan kepemimpinan yang bagus bisa mengayomi warganya. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Konflik kepengurusan organisasi Persaudaraan Setia Hati Teratai yang terjadi di berbagai daerah tingkat elit antara dua kubu yang berseberangan baik Parlo 16 maupun 17 kini sudah berakhir. Bersama Ketua IPSI Danang Aji Saputra dan perwakilan dari PSHT 21 resmi mendapat izin dari Kesbangpol setempat. Perselisihan dua kepengurusan organisasi pencaksilat PSHT Pusat Madiun yang sempat terjadi antara Prapatan Luhur 2016 dan 2017 kini sudah berakhir lantaran sudah diresmikannya hasil Parluh Persaudaraan Setia Hati Teratai tahun 2021. Hal tersebut juga berimplikasi terhadap kepengurusan di berbagai daerah ikut menyelesaikan konflik internal organisasi tersebut seperti yang terjadi di kepengurusan cabang Kabupaten Batang.
Didampingi Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia, politisi muda dari Partai Golkar Danang Aji Saputra tersebut mendaftarkan kepengurusan PSHT Cabang Batang di bawah kepengurusan Pusat Hasil Parluh 2021. Ketua IPSI bersama perwakilan dari organisasi kepengurusan Cabang Batang tersebut mengambil sertifikat yang menunjukkan Perkumpulan Hasil Paruh 17 dengan jumlah sekitar 6.000 anggota yang ada di Batang resmi terdaftar di Kesbangpol. Hasil Parluh 2021 menyatakan tidak ada lagi perapatan luhur 16 maupun 17, yang ada perapatan luhur 2021 dengan Ketua Umum terpilih Murjoko Isubiantoro sebagai Ketua Dewan Pusat PSHT Pusat Madiun. Dengan ini kami mengucapkan banyak terima kasih juga pada tim yang sudah bekerja untuk bisa terbitnya surat terdaftar ini. Jadi kami mohon artinya pada seluruh tim ini untuk menggunakan surat terdaftar ini sebagaimana mestinya. Saya kira itu. Diharapkan rekan-rekan PSHT yang belum tergabung dengan kepengurusan di Cabang Batang yang dinahkodai Bambang Haryanto dan Muspihin sebagai Dewan Cabang untuk segera merapat untuk membesarkan organisasi bersama-sama sudahi perselisihan Parluh 16 dan 17. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat, Agung Wisnu Barata, telah memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang organisasi kemasyarakatan, Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan sudah terpenuhi, maka tidak ada lagi untuk menolak pengajuan kepengurusan organisasi PSHT Madiun Cabang Batang. Ya gini, kita kan negara hukum. Negara hukum. Kita pun selaku penyelenggara pemerintahan juga tunduk pada hukum. Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan tentang administrasi. Jadi kalau secara hukum dia sudah menang, ya kita ikuti saja. Kita hanya pelaksana undang-undang. Untuk para elit PSHT dari kubu yang belum masuk dalam kepengurusan Hasil Paruh 21 yang berada di Batang dapat bergabung dalam satu wadah tersebut supaya bisa diikuti anggota lain. Dari Batang, Ahmad Revali Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika batuk bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Anak papa. Surprise. Makasih sayang. Senang banget. Kadang hidup tak seindah dalam film. Selamatkan perempuan, anak, dan orang terdekat Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini daging sapiku. Ini dagingku. Ini daging sapiku. Yah, daging sapinya habis. Lihat. Ini buah apa tuh? Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak. Ragam protein bikin otak cerdas. Ternak dirawat hasilnya bermanfaat.
Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra. Cie. Ayo santap masakan kaya protein. Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal. Ayo, sukseskan keragaman protein. Di sana, Nenek sudah vaksin. Kondisi banjir airop di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang semakin parah memaksa para orang tua di Kabupaten Demak untuk menggendong anak-anaknya untuk pergi ke sekolah dengan menerjang banjir. Beginilah yang dilakukan para orang tua di Dukuh Onggorawe, Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Demak setiap hari saat mengantar anak-anak mereka berangkat ke sekolah. Para orang tua ini khawatir jika anak-anaknya yang masih duduk di bangku taman bermain tersebut harus menerjang ketinggian air banjir serta jalan yang licin saat menuju ke tempat mereka belajar. Tak hanya di jalan, air banjirop juga merendam beberapa ruang kelas sekolah di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah desa setempat. Menurut warga, banjir airop di Dukuh Onggorawe, Desa Loireng, Kecamatan Sayung mulai terjadi pagi dini hari dan mulai surut hingga menjelang sore hari. Banjir mengakibatkan jalan di perkampungan terendam hingga setinggi 30 hingga 40 cm. Ini terjadi rob sejak kapan nih, Mas? Ya sekitar setahun lah. Padahal ini jauh dari pesisir ya? Jauh. Berapa kilo, Mas, kalau dari pesisir? Sekitar berapa? Ada 5 kilo? Ya segitulah. 5 kilo gitu ya? 5 kilo. Terus dengan kondisi macam ini harapannya apa, Mas? Harapannya ya ini bisa diuruk biar itu anak sekolah biasa lancar. Enggak tiap hari kalau rope besar tuh segini. Ini pas besar, Bu? Rope pas besar. Dengan rop ini gimana, Bu? Warga gimana? Ya resah lah, Mas. Kalau aktivitas susah ya? Iya, susah. Sementara dampak ruang kelas yang terendam banjir, kegiatan belajar anak-anak dialihkan ke ruang yang tidak terendam oleh airop. Warga berharap pemerintah Kabupaten Demak mengatasi banjirop ini dengan cara meninggikan jalan agar aktivitas warga berjalan normal. Selain membantu siswa yang berangkat sekolah, akses jalan ini dibutuhkan agar warga yang akan bekerja untuk kebutuhan ekonominya tidak terganggu. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Demak menyebutkan banjirop di Kecamatan Sayung merendam 13 desa meliputi Desa Bedono, Sriwulan, Purwosari, Sidogemah, Gemulak, Tugu, Timbul Sloko, Surodadi, Sidorejo, Banjarsari, Sayung, Loireng, dan Tambak Roto. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV, melaporkan. Sebanyak 13 orang yang terdiri dari pemilik dan juga pemandu karaoke terjaring razia yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. 13 orang tersebut terjaring di salah satu karaoke di daerah Juwana Pati. Sebanyak 13 orang yang terdiri dari pemilik dan pemandu karaoke terjaring razia justisi Satpol PP pada Rabu malam dan kemudian dibina di kantor Satpol PP Pati. Sugiono Kasatpol PP Pati mengungkapkan kegiatan razia ini merupakan kegiatan rutin karena masih adanya tempat karaoke yang masih buka di tengah masa PPKM di Kabupaten Pati. Ke-13 orang yang terjaring razia Satpol PP Pati sempat diinapkan di kantor Satpol PP Pati untuk kemudian pagi hari ini dilakukan pembinaan serta penarikan denda karena melanggar aturan PPKM di Kabupaten Pati.
Sebelum dilakukan penindakan berupa denda, ke-13 orang yang terjaring razia gabungan tersebut sempat dilakukan pemeriksaan swab di tempat pembinaan di Komplek Kantor Satpol PP Pati. Malam kita melaksanakan operasi gabungan justisi dalam rangka penegakan protokol kesehatan di tengah-tengah PPKM. Ini adalah kita sisir semuanya lah, kita rutin ini, tugas kami rutin. Kemudian kita sisir, ternyata ada tempat hiburan yang masih buka. Kita datang ke sana, ternyata ada operasional karaoke di Juwana, level up, gitu. Kemudian sebagaimana ini kan gabungan ya, akhirnya kita amankan di Satpol PP Kabupaten Pati, kita inapkan, kita berikan pembinaan, dan pagi ini kita swab. Kita juga laksanakan senam bersama, sama-sama manas begitu. Pemiliknya ada orang-orang Lasem, kemudian yang datang juga ada yang dari Lasem, ada yang Demak, ada yang Pati, ada yang Kudus gitu. Kasatpol PP Pati Sugiono menjelaskan bahwa ke-13 orang tersebut terdiri dari 8 orang pemandu karaoke dan 5 orang karyawan serta pemilik karaoke. Seperti sebelumnya, Satpol PP Pati melakukan penindakan berupa denda kepada pemandu karaoke dan karyawan sejumlah Rp1 juta dan juga Rp5 juta kepada pemilik usaha karaoke. Razia justisi rutin yang dilakukan oleh Satpol PP Pati pada Rabu malam tersebut dilaksanakan di daerah Juwana Pati, di mana di daerah tersebut sebelumnya sudah ditemukan pelanggaran PPKM berupa pembukaan usaha karaoke. Kasatpol PP Pati Sugiono menambahkan bahwa ke-13 orang yang terazia dan dibina oleh Satpol PP Pati berasal dari daerah yang beragam. Tidak hanya Pati, ke-13 orang yang dirazia diungkapkan Sugiono juga berasal dari luar kota seperti Kabupaten Rembang dan Kabupaten Demak. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan kembali usai jeda pariwara, tetap bersama kami. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Oh, anak papa. Surprise. Makasih sayang. Senang banget. Kadang hidup tak seindah dalam film. Selamatkan perempuan, anak, dan orang terdekat Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini daging sapiku. Ini dagingku. Ini daging sapiku. Yah, daging sapinya habis. Lihat. Ini buah apa tuh? Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak. Ragam protein bikin otak cerdas. Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat. Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra. Cie. Ayo santap masakan kaya protein. Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal. Ayo, sukseskan keragaman protein.
Siswa MTS Tarbiyatol Banin Tahfizul Saint Boarding School Winong Pati kembali meraih banyak prestasi di kancah Olimpiade Nasional. Tidak tanggung-tanggung, dalam satu event MTS Banin berhasil memboyong 89 medali dalam ajang OSPN tahun 2021. Kabar prestasi kembali datang dari MTS Tarbiyatol Banin Tahfizul Sains Boarding School Winong Pati dalam ajang Olimpiade Sains dan PAI Nasional atau OSPN tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Edupreneur Global Indonesia pada tanggal 27 November 2021. MTS Banin berhasil memboyong 89 medali. Jumlah 89 medali yang diraih dalam OSPN 2021 terdiri dari mapel matematika level 4 SMP MTS memperoleh 25 medali, mapel IPA SMP MTS level 4 sebanyak 22 medali, mapel bahasa Inggris level 4 sebanyak 18 medali, dan mapel PAI sebanyak 24 medali. Saat dikonfirmasi, Kepala MTS Tarbiyatol Banin Yusuf Hasim menyampaikan rasa bangga dan bahagia atas keberhasilan anak didiknya khususnya para peserta Olimpiade Sains dan PAI tingkat nasional. Dan alhamdulillah yang ini luar biasanya adalah siswa-siswi kami berhasil memboyong 89 medali dalam satu event kegiatan. Ya, itu di kesempatan sebelum penilaian akhir semester ganjil ini. Jadi saat ini anak-anak sedang mengikuti PAS ganjil. Untuk bidangnya itu meliputi bidang matematika, IPA, kemudian bahasa Inggris, dan ada PAI. Itu yang diikuti oleh anak-anak kita. Mereka secara mandiri, tapi kita karena di MTS Banin itu ada kelas konsentrasi sains, sehingga anak-anak itu sudah terbiasa, terkondisikan untuk mengikutinya, bisa menggunakan, kita fasilitasi menggunakan lab komputer madrasah. Sebelumnya, dua siswa kelas sains MTS Tarbiyatol Banin juga telah berhasil meraih prestasi tingkat internasional mapel IPA dan matematika dalam ajang Asienco dan banyak lagi prestasi tingkat nasional. Tercatat dalam data peserta didik Madrasah Kementerian Agama, MTS Tarbiyatol Banin Winong Kabupaten Pati ini berhasil meraih prestasi siswa sebanyak 149 medali nasional sejak bulan Januari 2021. Yusuf Hashim selaku Kepala Madrasah menyampaikan bahwa untuk bisa meraih prestasi, kuncinya adalah kerja keras Bapak Ibu Guru dan motivasi kepada peserta didik. Di samping itu juga pentingnya manajemen khususnya bidang kesiswaan madrasah dalam pembimbingan potensi peserta didik. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Sebuah bangunan di Boyolali memiliki bentuk yang unik berwujud sepatu. Bangunan yang difungsikan sebagai musola ini juga memiliki banyak makna dalam proses pembangunannya. Sepintas bangunan yang berada di jalan eksit tol Boyolali ini tampak biasa, namun jika diperhatikan di atas bangunan ada sebuah bangunan unik berbentuk sepatu. Banyak yang mengira itu merupakan tempat pembuatan atau toko sepatu, namun oleh pemiliknya bangunan unik ini akan digunakan sebagai tempat ibadah. Pemilik bangunan sepatu Dedi Saryawan mengatakan, bangunan itu berdimensi 7 meter x 6 meter x 12 meter. Dedi menceritakan inspirasi ini bermula saat ia harus berpisah dengan orang terkasihnya pada 2011. Kehilangan pasangan ini membuatnya merasa seperti kehilangan sepatu kanannya. Dedi lalu membuat replika raksasa sepatu kiri sebagai pengingat. Sepatu menurut Dedi memiliki filosofi yang dalam mengenai pentingnya menjaga pasangan dan persaudaraan. Sepasang sepatu selalu sederajat, keduanya tidak pernah ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Sepatu juga tak pernah berganti posisi, keduanya saling melengkapi. Jadi filosofi sepatu itu bentuknya tidak persis sama, namun serasi, ya toh. Walaupun sudah usang ditinggal zaman, itu ya harapannya kan masih tetap terpakai dengan baik seperti itu. Jadi ini sebagai pembelajaran bagi kita sekalian keterkaitan dengan kehidupan. Dedi mendesain sepatu itu sebagai tempat ibadah bagi umat muslim, sebab di sepanjang kawasan dari eksit tol menuju alun-alun Lor Boyolali belum ada fasilitas tersebut, sedangkan lantai 1 akan dimanfaatkan sebagai tempat usaha. Dari Boyolali, Taufik Irfani, Lingkar TV, melaporkan.
Ya, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Kami selalu mengingatkan Anda untuk selalu patuhi protokol kesehatan dan dengan menerapkan 5M dan jangan lupa vaksinasi. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.